Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan peserta BAP online yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab ya, pemula semester yang kedua pada al-halaqah al-hadiyata asyrata, yaitu halaqah yang ke-11 ya, semester 2. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syibhul jumlah. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang jumlah mufidah, yaitu kalimat yang sempurna, kalimat yang berfaedah. Yang mana salah satu jenis dari jumlah mufidah adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya kita tulis kembali di sini, al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un. Kereta tersebut ya, sepur tersebut, kereta api tersebut cepat ya, banter, ngoten nggih. Nah, maka al-qitar ini adalah mubtada, sari'un adalah khabar. Yang mana antara mubtada dan khabar ini kedua-duanya terdiri dari isim zahir. Al-qitaru isim, sari'un juga isim. Al-qitaru mubtada isim, sari'un khabar, dia juga isim, sama-sama isim. Nah, sekarang kita akan membahas khabar yang terdiri dari syibhul jumlah. Jadi khobar itu bisa berupa isim dan khobar juga bisa berupa syibhul jumlah. Contohnya ya, kita tulis di sini, al-jawwalu fil jaibi. HP tersebut atau telepon genggam tersebut ada di dalam saku. Ya, nang jerone sak. Al-jawwalatu amamal jaroji. Sepeda motor tersebut ada di depan garasi. Nah, maka kalimat ini, yang pertama ini al-jawwalu dan kalimat kedua al-jawwalatu, meskipun ini kedua-duanya awalnya sama al-jawwalu, cuma tapi kalau tanpa tak marbutoh itu apa? Afwan, artinya HP, tapi kalau diberi tak marbutoh namanya maknanya sepeda motor. Nah, jadi al-jawwalu HP, al-jawwalatu sepeda motor. Bukan al-jawwalu HP kemudian al-jawwalatu HP perempuan, bukan ya. Nah, ini beda makna, beda benda. Sekali lagi, al-jawwalu HP, al-jawwalatu sepeda motor. Nah, kedua isim ini, baik al-jawwalu dan al-jawwalatu, kedua-duanya adalah mubtada. Sama dengan yang atasnya al-qitaru sepur, kereta api. Lalu kalimat yang ini di bawah garis ini, yang pertama dan kedua, karena kedua isim ini adalah mubtada, lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah fil jaibi. Khobarnya al-jawwalu adalah fil jaibi. Al-jawwalu mubtada, fil jaibi khobar. Jadi fil jaibi di dalam saku ini menerangkan letaknya al-jawwal. Begitu pula al-jawwalatu sepeda motor. Di mana sepeda motor? Sepeda motor tersebut letaknya adalah amamal jaroji, di depan garasi. Maka kalau kita urut dari atas, sari'un ini menerangkan kitor,
fil jaibi menerangkan al-jawal, amamal jaroji menerangkan al-jawala. Cuma khobarnya bentuknya beda. Kalau yang atas itu isim, adapun yang bawah dua ini adalah syibhul jumlah. Ya, apa itu syibhul jumlah? Kami tulis di sebelah kiri. Syibhul jumlah itu ada dua macam. Yang pertama huruf jar ketemu isim majrur. Jadi rangkaian antara huruf jar dan isim majrur itu disebut syibhul jumlah. Contoh fil jaibi, la fi ini huruf jar, al jaibi adalah isim majrur. Kenapa majrur? Karena kemasukan fi. Maka rangkaian ini atau syibhul jumlah ini adalah khobar dari mubtada yaitu jawal. Nah, jenis syibhul jumlah yang kedua di sini ya, yaitu dzaraf plus majrur. Ya, dzaraf plus isim majrur. Contohnya di sini adalah amamal jaroji. Maka rangkaian amamal jaroji adalah syibhul jumlah sekaligus khobar dari al-jawalah. Al-jawalatu mubtada, amamal jaroji adalah khobar. Maka khobarnya jawala adalah syibhul jumlah. Nah, jadi kalau kita lihat ketiga kalimat ini ya, maka ini jumlah mufidah, atau lebih spesifiknya jumlah ismiyah. Semuanya terdiri dari mubtada khobar. Tetapi yang pertama mubtada khobarnya terdiri dari isim dan isim, sedangkan yang kedua ke bawah itu adalah mubtadanya isim, tetapi khobarnya adalah syibhul jumlah. Nah, betul ya? Kalau jar dan majrur syibhul jumlah pertama ini, maka hubungannya adalah huruf dan isim majrur. Ya. Yang pertama adalah huruf yang menjarkan dan huruf yang dijar karena huruf jar ini. Seperti fi al-jaibi. Adapun hubungan syibhul jumlah yang kedua dzaraf dan majrur, maka dzaraf ini sebagai mudhaf dan majrur sebagai mudhaf ilaihi. Nah, kemudian di antara catatan yang perlu kita catat, kalau ada syibhul jumlah pada jumlah ismiyah, ya, silakan dicatat, ini penting. Kalau kita temukan syibhul jumlah pada jumlah ismiyah, maka syibhul jumlahnya itu adalah khobar meskipun ditaruh depan. Saya ulangi, kalau ada syibhul jumlah pada jumlah ismiyah, maka syibhul jumlahnya itu adalah khobar meskipun ditaruh depan. Jadi kan urutan normalnya kan mubtada dulu terus khobar, kata lihat. Mubtada dulu terus khobar. Nah, tapi ada kasus yaitu khobar ditaruh depan. Contohnya fil jaibi jawalun. Di dalam saku tersebut ada HP. Amamal jaroji jawalatun. Di depan garasi tersebut ada sepeda motor. Nah, apakah ini jumlah mufidah yang sebelah sini? Ya, kedua-duanya adalah jumlah mufidah. Apakah kedua jumlah ini adalah jumlah ismiyah? Ya, kedua-duanya jumlah ismiyah. Apakah kedua jumlah tersebut terdiri dari mubtada khobar? Ya, kedua-duanya terdiri dari mubtada khobar. Tetapi mubtadanya taruh belakang, khobarnya ditaruh depan. Berarti fil jaibi itu adalah khobar muqaddam, khobar yang ditaruh depan. Jawalun adalah mubtada muakhar, yaitu mubtada yang ditaruh belakang. Loh, kok bisa? Ya bisa. Bagaimana cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya adalah dengan mencari mana yang syibhul jumlah. Oh, ternyata syibhul jumlahnya ini di depan.
Karena syibhul jumlah maka dia khobar. Kenapa kok terdepan? Karena dia adalah khobar mu'awwal. Nah, jadi sementara itu dulu ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup. Dan siapkan juga buku Durusul Lughah ya, karya Al-Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumullah ta'ala. Beliau adalah orang Indonesia, beliau berdua itu ya, orang Indonesia. Siapkan buku tersebut, nanti mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita bahas kali ini, atau beberapa materi kita ambilkan dari kitab tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada kesalahan maka dari saya sendiri mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.